adalah 3 quick tips. Menurut Pananda, 3 tips untuk kami dalam mengembangkan budaya inovasi, agar budaya inovasi tersebut dapat menjadi powerful di dalam organisasi. Jadi antara inovasi dengan corporate itu dapat mengembangkan corporate secara growing-nya juga bisa eksponen. Apa sih Pak tips buat eh, pemirsa The Expert untuk bisa mengembangkan inovasi dan juga bisa menumbuhkan organisasi? Ya, oke, Mas Adi. Pertama, tentu saja kalau kita bicara mengenai bagaimana organisasi itu supaya innovation culture-nya bagus, seperti saya sampaikan tadi, mindset-nya ya. Jadi mindset di manajemen, mindset di karyawan maupun di middle managerial gitu harus tahu benar, harus paham benar bahwa kita inovasi itu sesuatu yang mandatory itu. Jadi kita tidak boleh hanya berpuas diri, gitu kan? Berpuas diri boleh dalam arti kan kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat, gitu kan? Cuman memang tidak boleh hanya syukur dan kemudian kita tidak melakukan improvement, gitu. Kalau dari sisi agama kan siapa yang beruntung itu yang mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari yang sekarang, dari yang kemarin, gitu. Nah itu tentu saja mindset itu yang harus harus salah satunya adalah itu saja. Kita tidak boleh berpuas diri bahwa kita harus terus bergerak supaya organisasi tetap sustain, tetap bertahan, tetap berkesinambungan. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah mindset apa? Mindset seperti saya sebutkan tadi bahwa inovasi itu tidak menjadi bagian sales saja, tidak menjadi bagian engineering saja, tidak menjadi bagian R&D, tapi menjadi bagian dari semua orang. Dan itu juga harus dipahami juga tidak hanya di teman-teman di lapangan, tapi di manajemen juga. Seringkali teman-teman atau saya nemuin di beberapa company yang manajemen naiknya dari tim operation dan beliau nggak ini perbedaan dari teman-teman operation di teman-teman yang di operation dan di strategik itu seringkali seperti ini. Teman-teman di operation lebih, kalau kita bicara the invincible company, itu teman-teman di operation itu lebih sesuatu yang sifatnya statik. Jadi mengoptimalkan apa yang ada, planning, executing dengan sesuatu yang sifatnya asumsinya relatif konstan. Nah ini menjadi sesuatu yang sifatnya agak kontraproduktif dengan memunculkan budaya inovasi, karena tentu saja di teman-teman di strategik itu harus meyakinkan bahwa kita tidak hidup loh di lingkungan yang statik, kita justru hidup di lingkungan yang sangat dinamis. Makanya hal yang kedua adalah itu saja mindset di level manajemen itu bahwa inovasi merupakan sesuatu yang penting dan juga bagian dari seluruh divisi itu menjadi suatu keharusan itu. Nah, tentu saja untuk bisa melakukan itu manajemen harus menciptakan psychological safety kalau menurut saya. Jadi harus menciptakan bagaimana teman-teman di lapangan, teman-teman di level bawah itu berani mengusulkan ide tertentu, berani menyampaikan kalau ini ada yang nggak benar nih gitu. Ini ada yang bisa diimprove. Nah itu harus mempunyai kebesaran hati untuk memfasilitasi itu. Dan tentu saja bukan hanya dengan mempunyai pemahaman itu, tapi menyediakan channelnya. Channelnya juga harus disediakan. Channel untuk melakukan inovasi, metodologinya itu juga harus disediakan. Seperti apa sih kalau teman-teman ada ide, inovasi apa yang boleh dan inovasi apa yang tidak boleh, seperti itu. Termasuk juga lebih jauh nanti manajemen inovasinya. Ini. Jadi kalau tadi bicara mengenai inovasi, kemudian channelnya, bicara mengenai manajemen inovasi dalam arti portfolio innovation. Manajemen harus memastikan bahwa inovasi itu balance antara incremental atau vision atau sifatnya continuous improvement dan sifatnya yang breakthrough atau yang sifatnya lompatan gitu. Jadi balance antara inovasi yang sifatnya dari sisi komponen level sama inovasi yang sifatnya dari architectural level bahkan business model level. Nah itu yang membuat company itu bisa bertahan, meningkatkan innovation culture. Yang berikutnya adalah integrating itu semua dalam sistem. Jadi tadi kalau bicara sedikit channelnya sudah ada, channelnya sudah disediakan,
kita tentu saja harus bicara reward. Bagaimana orang yang melakukan inovasi itu mendapatkan kredit yang lebih daripada yang lain. Seperti itu. Itu yang harus embedded ke key personal indicator dari individu yang melakukan itu. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kredit baik langsung maupun dari sisi karirnya. Kalau mereka sudah melakukan inovasi, itu akan terdorong. Itu pengalaman saya memang sangat powerful waktu saya di salah satu perusahaan di Indonesia ini, bahwa teman-teman operator atau mekanik yang melakukan inovasi dari sisi proses itu, dia mempunyai kredit poin yang lebih tinggi daripada teman-temannya yang nggak melakukan gitu. Jadi karirnya akan lebih terdorong dengan melakukan itu, seperti itu. Itu beberapa hal yang harus itu sih Mas, dicermati ketika kita berusaha menggalakkan budaya inovasi, dan supaya inovasi itu juga memberikan dampak yang signifikan bagi organisasi. Ya. Sip. Luar biasa nih. Jadi tips dari Pananda memang sesuatu yang memang sudah dijalani. Jadi dimulai dari mindset, kemudian melibatkan semua pihak, kemudian masuk dalam psikologi employee seperti apa untuk bisa menyampaikan. Jadi jangan sampai bilangnya aman, kita bagus gitu ya. Tapi kita di belakang sana ada bahaya di belakangnya gitu ya. Tiba-tiba perusahaannya tutup. Nah, itu juga harus keterbukaan itu terjadi. Dan yang paling penting di sesi terakhir, Pananda menyampaikan semuanya harus diikat dengan sistem. Ketika sistemnya sudah jadi sebuah ikatan, semuanya menjadi program, kemudian juga menjadi key performance indicator. Jangan sampai para inovator ini juga mempunyai sisi kapok ya. Udah ngeluarin ide banyak, udah ngeluarin inovasi banyak, tapi tidak ada sistem yang menjadi wadah, tidak ada sistem yang menjadi poin-poin penilaian mungkin untuk bisa mengembangkan bukan hanya perusahaan, tapi juga si inovator. Sip, menarik banget Pak. Jadi ini yang teman-teman, para pemirsa dari The Expert, untuk bisa mengembangkan inovasi bukan hanya sisi dari produk, tapi bagaimana kita melihat, kita peduli, dan semuanya terikat menjadi sebuah sistem dan juga bisa dijadikan sebuah eksekusi. Dan ingat, setiap bagian atau setiap elemen dalam organisasi mempunyai bagian penting. Jadi jangan sampai ini inovasi hanya punya R&D, punya engineering, atau punya bagian inovasi mungkin, atau punya hanya bagian CI, continuous improvement, enggak. Semuanya berpartisipasi dan semuanya mempunyai porsinya. Oke, Pak Nanda.